Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Maulana Iqbal di Warta Santri. Pemirsa, pada malam ini Aswaja Sentra Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo melangsungkan acara seminar sirah nabawiyah negara Islam di masa Rasulullah. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Acara seminar sirah nabawiyah negara Islam di masa Rasulullah yang bertema merefleksikan ajaran Aswaja dalam menyosong Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur dengan narasumber Kyai Lutfi Basori selaku pengasuh Pondok Pesantren Rabit Al-Murtada Al-Islami Malang, Jawa Timur. Suatu negara ada pimpinannya. Kalau seperti Indonesia maka pimpinannya namanya presiden. Di suatu negara yang lain pimpinannya adalah raja. Di tempat yang lain pimpinannya adalah perdana menteri atau kesultanan atau khalifah dan lain sebagainya. Itu adalah suatu kepemimpinan dalam suatu wilayah. Kemudian setiap kepala tadi itu punya aturan yang wajib ditaati oleh rakyatnya. Seorang suami mewajibkan istri dan anaknya taat terhadap aturan yang dibikin oleh suami. Ya, satu negara presiden atau raja maka membuat peraturan yang peraturan itu menurut pimpinan negara ini wajib ditaati oleh seluruh rakyatnya. Ini namanya negara. Paham ya? Dari sini. Nabi Muhammad SAW tatkala masuk kota Madinah, beliau melihat bahwa di Madinah itu masyarakatnya majmuk. Majmuk itu plural. Ada orang Islam. Itu. Ya maklum, orang Islam yaitu penduduk Ansor yang sudah masuk Islam, penduduk Madinah sudah masuk Islam, namanya umat Islam dari Ansor ya. Kemudian ada kaum Muhajirin itu dari kaum Ansor, ada kaum Muhajirin yang pindah dari Mekah menuju Madinah. Nah, saat awal Nabi Muhammad SAW masuk kota Madinah dan di situ sudah ada kaum Muhajirin dan Ansor, maka jumlah menurut sebagian riwayat kurang lebih, saya katakan kurang lebih, itu ada 1.500 orang Muslim baik Muhajirin dan Ansor. Begitu. Di sisi lain di Madinah itu ada kelompok-kelompok lain, ada kelompok Yahudi. Ya, kelompok Yahudi ada seperti kaum Bani Nadir, Bani Qainuqa, itu orang-orang Yahudi. Tapi terpecah-pecah dari wilayah-wilayah. Ya, wilayah-wilayah. Bahkan sebagian ahli sejarah, kalau kebenarannya wallahu ta'ala alam, saya baca di sejarah, itu banyak jumlahnya, sampai 4.000-an kurang. Ya. Kemudian ada lagi kaum paganis, yaitu kaum yang menyembah patung, seperti kaum kafir Quraisy. Ya, kaum kafir Quraisy namanya kaum paganis istilahnya. Itu juga banyak, ya sekian ribu lah. Kegiatan ini yang dilaksanakan oleh Aswaja Center yang ada di bawah naungan Iksas Pusat Santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dibuka secara umum bagi seluruh santri yang ingin menimba ilmu tentang perjalanan hidup Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut pemaparan Kyai Lutfi Basori, beliau sangatlah bangga bisa menjadi narasumber di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo karena disambut dengan baik oleh santri dengan pertanyaan yang cukup berkelas yang perlu ditingkatkan dan perlu ditimbulkan. Menjadi narasumber dalam seminar di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah ya, karena audiennya ini saya anggap responnya bagus, kemudian pertanyaan-pertanyaan juga berkelas gitu ya. Walaupun yang bertanya masih kapasitasnya saya lihat usianya masih muda sekali, tapi alhamdulillah ini perlu ditingkatkan. Keberanian berbicara ini adalah keberanian yang perlu ditimbulkan. Bila perlu nanti dari para pembinanya itu yang mengadakan seminar-seminar antar santri, sehingga santri juga dijadikan narasumber tapi antar santri untuk melatih bila mana nanti mereka terjun di masyarakat sudah terbiasa menjadi narasumber. Jadi kalau bisa tidak mencetak hanya orang-orang yang ahli bahsul masail, tapi jadilah narasumber-narasumber yang baik. Itu saya melihat ada potensi di pesantren ini, ada potensi. Tentu di negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, maka ini ya sudah menjadi kelaziman.
kalaupun kita bicara di Indonesia, Indonesia menerapkan sistem demokrasi. Andai kata umat Islamnya jujur, pelaksana negara juga jujur, pasti umat Islam menang. Karena umat Islam mayoritas. Tapi kan ada nilai-nilai yang nggak jujur kan gitu, macam-macam nggak jujur itu. Ada umat Islamnya yang menengok sana, menengok sini. Umat Islamnya nggak jujur gitu. Kalau umat Islam jujur, saya ini umat Islam, saya agama Islam, maka saya harus merujuk kepada apa yang diwajibkan dalam syariat Islam, yaitu merujuk pada Al-Quran, kepada hadis, kepada pendapat para ulama salaf atau ijma para ulama salaf, dan kias yang dilakukan oleh para ulama. Kalau itu semuanya dilakukan dan umat Islamnya tahu diri, maka pasti akan bisa mengatur dirinya sendiri gitu ya. Yang kedua, pelaksana negara. Pelaksana negara itu kan macam-macam. Ada orang Islamnya, ada non muslimnya, ada Islam tapi ya cuman KTP-nya saja kan gitu, KTP Islam. Bisa dikatakan Islam KTP ya. Kayaknya yang kayak gini kan sulit. Biasanya masuk surga kan KTP-nya saja kan gitu ya. Nah, ini yang sulit. Tapi kalau Islam betul-betul jujur, ya insya Allah namanya masyarakatnya muslim semuanya pasti akan melaksanakan syariat Islam. Kan begitu, agar tidak berdosa kepada Allah. Jadi tujuan kita hanya agar umat Islam di negara manapun itu kalau memberlakukan syariat Islam tidak berdosa di hadapan Allah. Karena tujuan kita hidup di dunia ini kan hanya sementara, mencari penghidupan dunia plus penghidupan untuk akhirat, utamanya untuk akhirat. Kalau di akhirat kan selama-lamanya. Ini tujuan akhir umat Islam.